selama berada di Arab Saudi. Kita sampai jam berapa? Jam 9 ya. Kita mestinya mulai jam berapa tadi? 19.30. Ini sekarang sudah jam 19.47. Jadi ada 17 menit kita melewatinya. Kalau dalam tradisi kami, moderator, kita punya kaidah. Kalau salah itu sekali saja. Kalau mulainya telat, itu nutupnya jangan sampai telat. Setuju ya? Kalau ada yang nggak setuju, hebat. Bapak sekalian yang saya hormati, ya haji itu never ending story, moderator ya. Jadi cerita yang tidak pernah ada habisnya, dan 90% peristiwa haji itu di Arab Saudi. Oleh karena itu, kalau mau kita bongkar tuntas, ya kita perlu waktu yang cukup panjang. Nah, tetapi saya tetap cukup tahu diri, karena untuk membongkar itu perlu energi dan juga perlu waktu. Maka syariat masyair, syariat masyair itu pada tanggal 9 itu boleh dijamak qashar zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi kalau saya jamak qashar perbincangan kita itu sudah sesuai dengan syariat haji. Ini paparan ini memuat layanan sejak dalam negeri sampai luar negeri gitu ya. Karena kita tadi sudah sepakat untuk mengqashar. Nah, pertama izinkan saya untuk berjalan-jalan, habis makan tuh ngantuk. Yang kedua, tolong slide-nya dipercepat sampai ke slide terus, jalan terus saja, terus saja. Karena kita kan menjamak, mengqashar kan. Terus, tarik. Satu lagi ke bawah, terus ke bawah, terus lagi ke bawah. Satu halaman lagi, satu lagi. Ini layarnya yang, bisa full ya. Yang di belakang sana lihat nggak? Oh, di situ juga ada. Bisa kebaca TV itu. Yang paling di bawahnya. Kalau yang di belakang sana? Keren kalau bisa. Di qashar juga. Qashar juga di sana. Tapi ini kan para pembimbing ya, para ajengan itu. Ada yang punya kemampuan memindahkan tiang dua ini nggak? Supaya agak lega itu kelihatan depannya. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, saya lihat dari profil pesertanya itu sebagian itu para pembimbing haji khusus ya. Ya, tapi tidak ada salahnya untuk melirik sebelah gitu, haji reguler gitu ya. Jadi tusi kami itu pada penyiapan dan pelayanan haji reguler. Kalau yang haji khusus itu kan ada di bawah Direktorat Pembinaan Umroh dan Haji Khusus. Nah, tapi nanti akan ada kaitannya. Nah, saya akan sampaikan secara sekilas tugas kami Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri itu hanya 3. Yang pertama itu tidur. Kami harus menyiapkan tempat tidur bagi seluruh jamaah haji selama berada di Arab Saudi. Haji reguler untuk tahun ini jumlahnya 213.320. Bapak Ibu ada yang pernah atau membayangkan hotel ini itu berapa kamar? Kira-kira ada 200 kamar? Kurang lebih 200. Kalau saya minta untuk ngecek satu persatu kamar itu butuh waktu berapa lama? Satu kamar berapa menit?
setengah jam ya, setengah jam itu sudah sangat detail, sudah sampai karpetnya dibalik-balik. Setengah jam. Oke, ambil moderatnya, nggak usah balik-balik. Apa namanya, karpet 15 menit masuk, dicek ranjangnya, kamar mandinya, kerannya dan lain sebagainya. Oke, pindah kamar lagi. Satu kamar 15 menit. Berarti kalau 200 kamar ya 15 kali 200 kamar. Nah, kami ini untuk 213.320 di Mekah saja, kami harus menyiapkan kamar tidak kurang dari 53.000 kamar. Itu kalau setiap kamar kita cek 15 menit, asumsinya adalah semua kamar itu di lantai 1. Tidak ada di lantai 30. 15 menit. Itu kita butuh waktu 570 hari untuk ngecek kamar itu. Jadi 1,5 tahun untuk kamar. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian sering ditanya oleh masyarakat, haji itu kan cuma 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya kan? Cuma 3 bulan. Kok kayaknya repot banget setiap tahun? Nah itu untuk ngurus kamar saja 1,5 tahun, Pak. Itu kalau kita ambil netnya. Artinya apa? Kamar yang sudah jadi itu 53.000 kamar. Yang belum jadinya, yang daftar itu 200.000 kamar, Pak. Kita pilih dari 200.000 kamar itu menjadi 53.000 kamar. Itu baru dari sisi jumlah, Pak. Jadi ya untuk haji khusus kan tinggal dikiaskan saja. Kalau 27.680 kira-kira berapa kamar? Variasinya lebih banyak kan, haji khusus ada yang single, ada yang triple, ya kan? Nah, ada yang double, ada yang quarter. Yang kayak jamaah haji reguler kan yang quarter ya, yang 4. Jadi bisa jadi kamarnya lebih banyak. Itu Pak, itu baru dari sisi jumlahnya. Belum lagi kami harus mengkonfigurasi penempatan jamaah di hotel yang tersebar di seluruh kota Mekah. Tentu orang Arab itu kalau mau bangun hotel tidak pernah datang dulu ke Jakarta. Pak Direktur, kloter kamu isinya berapa? Nanti saya buatkan hotel yang persis seperti jumlahnya kloter kamu. Kloter kita kan macam-macam, ada 325, 360, 393, 440. Nah itu kalau dikonversikan ke dalam hotel-hotel yang ada di Mekah itu nggak ada yang pas. Jadi mau bangun 1.000 ya 1.000 saja. Kalau kita ambil contoh satu hotel itu 1.000, kemudian akan datang itu kloternya 360. Kalau diisi 3 kloter sisa kan? Berarti harus ada yang terpisah. Kalau diisi kloter 450, 2 kloter sisa 100 dari kloter yang lain. Bisa saja itu kita kosongkan, tapi tetap harus dibayar. Siapa yang mau bayar? Kan itu kira-kira itu kan. Nah itu mengkonfigurasi besaran. Yang agak kecil, ya yang agak kecil itu 1 regu, Pak. 1 regu itu rata-rata kan jumlahnya 10 ditambah 1 ketua jadi 11. Trennya karena 56% itu perempuan, maka yang 6-nya perempuan, yang 5 laki-laki. Ketika kemudian rata-rata kamar itu isinya 4, maka untuk perempuan kita butuh 1,5 kamar kan gitu. Yang setengah lagi siapa? Ngambil dari regu yang lain. Mengambil orang, memisahkan orang dari regu lain digabungkan dengan regu lainnya itu butuh 2 hari, Pak. Gegernya itu 2 hari. Itu kalau dikalikan jumlah regu ya ribuan hari, ratusan hari. Nah itu yang kecil. Yang lebih kecil lagi, Pak. 1 kamar itu isinya 4. Dan rata-rata jamaah kita itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Yang berasal dari keluarga itu tidak banyak, Pak. Artinya 1 keluarga berangkat itu tidak banyak. Yang banyak itu adalah
dari daerah yang berbeda-beda. Lalu kemudian ketemu di asrama haji, dianggap ketemunya itu asrama haji. Sebelumnya itu hanya 2 jam untuk manasik, itu dianggap nggak ketemu. Karena pulang lupa kan tadi dengan siapa. Tapi begitu masuk asrama haji baru tahu bahwa dia akan jadi teman sekamarnya. Kasus pertama Pak, kalau 4 orang itu yang satu nggak lulus SD Pak, yang satu guru besar, yang satu kolonel Pak, yang satu pegawai negeri, itu kami harus pakai standar yang mana Pak? Ya kan? Yang nggak lulus SD dan nggak pernah kemana-mana, itu cukup dengan tikar sudah nyaman. Yang biasa keluar negeri, apa saja kurang. Itu kasus pertama. Kasus kedua Pak, 4 orang itu yang satu kalau tidur maunya lampunya mati. Yang satu pakai AC, kan? Yang satu ngorok, yang satu lagi harus diblonyoin minyak angin. Itu sepanjang musim gegernya itu. Bisa nggak saya pindah ketemu yang gitu juga. Kalau lebih parah jangan-jangan. Nah ini seperti ini yang kami hadapi. Itu realita Pak. Bukan cerita-cerita. Oh itu realita yang kami hadapi. Ya itu kasus. Nah, sehingga dari berbagai pengawasan, pemantauan, usulan macam-macam itu, kita agak sulit membuat standarnya tadi. Nah, tetapi harus ada standarnya kan. Yang membuat standar, yang mengusulkan standar itu para pengawas, para pemantau yang sudah biasa keliling kemana-mana. Sehingga muncullah di sana ada jaraknya harus dikasih standar. Berapa jauhnya? Karena melihat jumlah kita yang cukup banyak, kalau semuanya di area haram semuanya nggak mungkin. Sehingga harus ada yang dekat, harus ada yang jauh. Nah, kita batasi 4.500 meter. Lalu kemudian soal kualitas. Kualitas itu nyari yang apa namanya bintang 5 atau bintang 4 gitu. Kemudian ternyata ada yang melati, ada yang macam-macam. Variasinya itu macam-macam. Lalu diambil tengah-tengah yang agak sedikit ke bawah itu cobalah bintang 3, standarnya bintang 3. Tapi Bapak Ibu jangan bayangkan kalau bintang 3 itu kemudian cari kolam renang. Nggak ada itu di Mekah, kolam renang itu nggak ada. Karena apa? Kolam renang seluas itu dibikin kamar jadi duit Pak, sayang kan? Orang-orang juga nggak kalah pinter Pak, kira-kira begini ya. Nah lalu kemudian ada kemudahan akses untuk angkutan jamaah dan juga untuk distribusi konsumsi. Nah di Medina juga demikian. Nah, di Medina itu wilayah yang terbatas. Sekarang ini kalau Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang mengamati Medina, itu di luar ring road itu sudah hampir nggak ada gedung, utamanya yang mengarah ke Jabal Uhud ya, bongkar habis. Dan itu tradisi Arab seperti tahun 2008 ketika perluasan Haram, itu dia urusannya bongkar dulu, belum ada gedung gantinya. Sehingga jamaah kita sampai Syauqiyah itu ceritanya Pak. Nah Medina juga begitu, buat apa habis belum ada gantinya. Nah, sekarang ini kami harus berebut di Markaziyah. Negara lain untuk mensiasati kekurangan itu udah hampir semuanya enggak arba'in Pak. Malaysia itu 5 hari, Turki 5 hari, semuanya itu sudah tidak ngurus arba'in, hanya kita saja. Nah karena untung orang lain nggak pakai arba'in, kita ambil. Nah, kan gitu. Itu pun kami sekarang sudah tidak lagi mengangkat soal arba'in, tapi kita buat 9 hari. Nah, kalau 9 hari itu kan kalau dihitung waktu sholat 45 hari kan, 45 waktu kan. Jadi kalau sudah 9 hari kok tidak arba'in, kurang, terus kemana? Kan kira-kira begitu. Jadi dari sisi waktu kan sudah kita beri kecukupan waktunya. Slide. Nah, ini kira-kira wilayahnya ya untuk jamaah haji reguler. Di Mekah itu di Syam, Raudhah, Jarwal, Miswalah dan Rebah. Lalu kemudian di Madinah ya wilayahnya hanya ada itu. Markaziyah Shimaliyah, Markaziyah Gharbiyah, dan juga Markaziyah Nasriyah. Kemudian di Masyair jelas. Slide.
Ini kira-kira area wilayahnya bagus sekalian ya. Kalau saya kira bagus sekalian udah punya gambaran lah itu di Mekah seperti itu. Slide. Nah, Madinah juga seperti ini. Jadi yang kosong itu Syarqiyah saja, yang sebelah timurnya Masjid Nabawi itu yang separuhnya makam kan, baki ya. Separuhnya lagi dulu penuh dengan gedung, kemudian dibongkar, sekarang ini sedang dibangun untuk ternyata untuk instalasi listrik mungkin nanti untuk mendukung kebutuhan Masjid Nabawi. Slide. Itu tadi yang pertama Pak, ngurusi tidur Pak. Ini yang kedua, kami juga harus menyiapkan makan. Nah beruntung Ibu nggak pernah bongkar-bongkar soal konsumsi ya. Jadi untuk tahun ini, alhamdulillah pemerintah dan DPR menyepakati bahwa jemaah haji selama 41 hari akan mendapatkan layanan konsumsi 1 hari 3 kali. Kalau kemarin-kemarin itu ada beberapa hari yang tidak mendapatkan suplai konsumsi, tahun ini full dapat konsumsi. Nah, sehingga total konsumsi yang harus kami hadirkan itu 27.091.640 paket konsumsi. Jadi kalau satu paket itu nasinya 200 gram atau 150 gram, itu dikalikan 27 juta, kira-kira berapa ribu ton Pak? Nggak pernah langka. Kenapa? Nggak pernah langka. Nggak pernah langka? Iya, Itu ya. Nah, dalam tanda kutip sayangnya beras yang begitu banyak itu yang nyuplai itu negara yang bahkan jamaahnya nggak genep 1 kloter, Vietnam. Jadi Vietnam itu berasnya itu berhaji, orangnya tidak. Sedangkan kita orangnya jutaan berhaji, berasnya enggak. Apa iya kita nggak bisa? Oh yang kita makan beras kok, berasnya dari orang lain gitu kan. Nah tapi kalau di dalam negeri saja kita kurang terus, iya kan? Nah mungkin kita perlu belajar dari Vietnam gimana cara menanam beras yang murah, ya kan, kualitasnya bersaing. Kita ini terus dipaksa, didorong, cobalah gunakan produk nasional. Terus saja kan, datang ke ruangan saya itu para pengusaha itu datang, ini kami punya beras ini. Ya sudah, yang penting bawa ke sana. Begitu sampai ke Arab Saudi, ya kan, itu harganya jauh. Yang dari Vietnam itu lebih murah, kualitasnya lebih bagus, tidak campur kerikil. Lu yang namanya pengusaha, yang murah bagus saja ada, kok ngapain milih yang mahal nggak bagus kan, kira-kira begitu. Nah tapi ini peluang, maksudnya ya saya ngajak, mungkin Bapak sekarang ada yang bergerak di bidang itu, ya kan apa namanya itu, kalau secara ekonomi haji itu bisa menghasilkan devisa ke negara kita, kenapa tidak? Masa iya kita mengeluarkan duit triliunan yang panen Vietnam kan, yang mendapatkan liyashhadu manafi alahum, ya kan? Ya sekali-sekali itu lana lah, gitu ya. Jangan lahum terus. Kalau belum bisa beras, cobalah tusuk giginya saja. Bapak bisa hitung, kalau 1 box itu saya kasih 1 batang tusuk gigi, 27 juta batang tusuk gigi. Itu berapa kontainer Pak? Itu kira-kira. Jadi kalau yang besar berasnya nggak sanggup, ya tusuk gigi lah, kira begitu. Itu ya. Dari sejumlah 27 juta tadi itu akan kami sajikan sebanyak 127 kali makan. Kalau tadi akomodasi, ya hotel, itu begitu jamaah sudah masuk ke kamar, sudah nyaman dengan kamarnya, itu selesai. Tapi kalau bab makan, ya 127 kali itu kami deg-degan. Itu
Itu kira-kira gambarnya. Slide. Nah, deg-degan yang pertama gimana? Itu distribusi, Pak. Distribusi itu kira-kira ringkasnya seperti itu. Dari dapur dikirim ke hotel. Nanti di hotel diterima oleh tim kami, tim bagian konsumsi. Dia akan milah-milah untuk per kloter. Nah, lalu kemudian datanglah petugas kloter dengan ketua-ketua rombongan. Dia terima, tanda tangan, pulang ke kamar. Masuk ke titik kritis pertama, Pak. Ketua rombongan begitu dapat bagiannya, pulang ke kamar, taruh, dia pergi ke masjid. Sampai ke masjid dia lupa kalau belum bagikan konsumsi. HP-nya mati. Tetangganya sudah pada makan, ya kan? Rombongan itu nyari-nyari nggak ada makanannya. Yang terjadi apa? Kemana-mana Pak, ke menteri, ke presiden kami nggak dapat makan. Ya kalau satu rombongan 45 orang tuh WA semua Pak, ya geger dunia ini Pak. Satu orang bisa geger paling 45. Jadi tanyanya itu bukan para petugas yang ada di situ, tanyanya ke anaknya yang dari kampung. Kok saya belum dapat nasi? Lu nasinya di Mekah, kok nanya ke kampung? Itu deg-degan. Dan itu realita Pak. Kami setiap kali waktu makan itu ya itu, jadi harus memastikan bahwa konsumsi itu sampai ke jamaah pada waktunya. Yang salah jamaah saja ya kemana-mana, apalagi kita yang salah gitu. Dia nggak segera makan, lalu kemudian tiba-tiba sakit perut gitu kan. Itu geger, ada sakit perut, ada yang diare karena makan konsumsi. Nggak dijelaskan konsumsi apa. Itu soal distribusi. Nah, ini soal jumlah terus saja. Nah ini nih titik kritisnya tuh di sini. Selera. Jadi ngurus makan itu ya sejumlah orang yang mau makan. Jadi kalau 213.000 ya 213.000 selera itu. Gitu kan. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian sudah berapa hari di sini? 2 hari itu berarti 6 kali makan ya? 6 kali makan itu besok itu saya yakin baru sudah ada yang pengen ke depan situ. Ya kan? Ada pengen nyari Indomie kan? Padahal prasmanan Pak, masih anget. Menunya juga variasi. Ini jamaah, menunya pakai box dan nggak ada yang panas Pak. Kalau panas pas basi, ya kan? Box. Bayangkan kalau dapur sekali masak 10.000 terus menyajikan pakai mangkok ngebul-ngebulnya nggak ada. Kan? Kira gambarannya kan seperti itu. Jadi ngurusi selera yang berbeda-beda ini agak memang rumit. Nah kemudian soal cita rasa. Cita rasa ini juga meskipun kita sudah berupaya semaksimal mungkin soal cita rasa, itu kalau yang masak ya, masak rendang itu yang ngulek bumbu orang Bangladesh, keringetnya itu baunya beda. Iya kan? Jadi gitu. Meskipun komposisinya sudah kita ukur ya kan, untuk masak 10 kilo itu garamnya sekian, gulanya sekian, kencurnya sekian, jahenya sekian. Itu yang ngulek orang Bangladesh sama orang Padang itu hasilnya beda. Jangan-jangan memang faktornya adalah faktor keringat. Ini soal cita rasa. 2018 itu pernah ya kesepakatan pimpinan itu agar kita menyajikan menu zonasi. Yang dari Aceh, ya menu Aceh. Apa itu namanya tuh? Banyak kare ya, kare-kare. Yang dari Padang itu yang pedas semua. Lalu yang dari Jawa Barat itu daun semua. Sama sambel. Dari Jawa Tengah bagian Pantura, ya Pantura itu ikan asin semua. Yang Jawa Tengah Selatan manis semua kan? Jawa Timur minta rawon dan seterusnya.
Betawi nasi. Dan tapi bayangkan untuk 41 hari gitu kan. Masa tiap hari nasi uduk. Oh enggak toner Pak. Walhasil justru banyak komplain. Ini rendang apa? Ini rawon apa? Ini gudeg apa gitu. Nah sehingga kami berkelitnya coba sampean beli Indomie. Indomie rasa soto. Ada sotonya enggak? Ya, Indomie juga kan? Ya sudah. Rasa rawon gitu kan? Kan nggak ada rawonnya. Ya sudah gitu aja. Itu rumitnya itu soal bab makan itu selera. Kita rasa. Nah sehingga kemudian tahun berikutnya sudahlah kita sepakati itu selera cita rasa Nusantara. Entah bentuknya seperti apa, yang penting nasi putih, ada sayurnya, ada lauknya. Yang penting nggak Arab lah gitu ya. Oh, Arab terus nggak bisa makan orang. Kepengen sekali-sekali. Tapi habitnya kita itu kan seperti itu masakan. Nah, karena selera yang berbeda-beda, lalu kemudian menu yang juga tidak mungkin kami sajikan sesuai dengan seleranya para jamaah. Kami sudah berdiskusi panjang lebar, bahkan bertengkar dengan para ahli gizi, para ahli kesehatan. Kami mohon maaf dengan sangat bahwa kami tidak bisa menyajikan menu kuliner. Yang bisa kami sajikan adalah menu yang memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi ya rasanya ya nggak seperti yang diinginkan, tapi memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi setiap kali makannya. Itu sudah dihitung. Jadi ya yang kita mohon dari para petugas kloter dan para pembimbing itu ya jamaah supaya tetap makan lah, daripada nanti sakit. Kalau sakit tuh perkaranya lebih repot gitu kan, kalau udah sakit. Nah, lalu kemudian ketersediaan bahan baku. Kami ini harus memastikan setiap kali menu yang kita sajikan, makan pagi itu 213.320 paket itu harus sama. Kita nggak mungkin menyajikan satu orek tempe, satu tumis kacang, satu lagi tumis bayam. Itu lirik-lirikan tuh geger Pak. Kenapa saya kok bayam? Kenapa dia kacang? Kenapa dia tempe? Itu geger. Sehingga kami harus menyajikan ketika tumis kangkung, ya semuanya harus kangkung. Ketika orek tempe semuanya harus orek tempe. Jadi kalau melirik sama gitu. Nah untuk hal itu problemnya adalah ketersediaan bahan baku. Nyari tempe untuk 213.320 di pasar Arab Saudi itu nggak mudah. Nyari bayam itu nggak ada Pak yang untuk cukup 213.000. Sehingga yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu itu kita dikenal dengan haji buncis. Karena yang ada di pasar itu hanya buncis. Pagi siang sore buncis lagi gitu kan. Ya, iya. Sekarang sudah agak lumayan ada terong, ada labu, ada itu ya. Nah itu babnya. Jadi bukan kemudian kita tidak ingin ada variasi menu, karena bahan bakunya terbatas. Nah keterbatasan ini monggo Bapak Ibu sekalian silakan suplai itu sayur mayur ke Arab Saudi, nanti kami buat menunya. Jadi untuk menyusun itu kan kami harus blus-blusuan ke pasar dulu. Bahan baku yang ada ini apa? Kita nyusun menu dari sini terus ternyata bahan bakunya nggak ada, ya nggak jadi juga. Yang paling banyak tersedia itu daging, ayam kan? Daging dan ayam itu. Sehingga komplainnya jamaah kita ini sudah sepuh-sepuh kok daging terus gitu. Lu nyari tahu nggak ada. Kalaupun ada nggak cukup gitu kan. Yang ada daging yang melimpah dengan ayam. Itu kira-kira gambaran problem. Lalu kemudian soal proses produksi. Nah, proses produksi ini kami untuk menyiapkan sarapan pagi jam 2 malam itu tim kami harus sudah ada di dapur-dapur yang masak untuk memastikan bahwa semua dapur sudah mulai. Kalau ada yang terlambat, itu hasilnya pasti juga terlambat. Kalau dipaksa sesuai dengan waktunya, itu pasti basi. Karena apa? Nanti masih panas dibungkus. Dampaknya adalah iya, makanan rumit.
terlalu cepat belum matang, lambat basi kan gitu ya. Sehingga ya setiap kali nyajikan makan tuh kami deg-degan, apalagi spot jantung gitu, apalagi gitu. Nah, terus, nah itu bab makan. Yang ketiga itu bab angkutan, transportasi. Transportasi untuk mengantar jamaah dari satu ke kota lainnya, itu biasa lah gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ada angkutan sholawat. Untuk jamaah haji reguler memang kita siapkan angkutan 24 jam. Di Mekah ya, selama di Mekah itu bisa digunakan oleh seluruh jamaah haji kapan saja menggunakan itu. Sistemnya adalah shuttle. Jadi kami menjamin keamanan dan seluruhnya bagi para jamaah, meskipun mau tahajud sendiri ibu-ibu itu aman, tenang saja, nggak usah khawatir. Karena setiap halte ada petugas kita, di terminal ada petugas kita kawal. Cuma seringnya jamaah kita itu dengar adzan baru berangkat, begitu selesai salam pulang. Ya ini desak-desakan, rebutan. Jadi mana kok di semua daerah lah gitu ya. Nah, sehingga yang kami sampaikan sekarang ini sosialisasi para jamaah itu 24 jam itu gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau dia waktu duha, waktu antara zuhur dengan asar, baca isya sampai subuh itu kan waktu longgar. Atau kalau mau ke masjid ya 1 jam sebelum adzan lah sudah berangkat. Nanti pulangnya juga begitu. Kan lumayan sampai ke Masjidil Haram, masih bisa sholat sebanyak-banyaknya, sholat sunat, masih bisa tadarus 1-2 juz kan. Kalau ngantuk kan masih bisa jalan-jalan ngitung tiang kan. Atau ngitung pintu kan, ngapalkan pintu. Semuanya ada manfaatnya lah kira-kira begitu. Nah yang terakhir angkutan masyair. Angkutan masyair ini ya menjadi domainnya pemerintah Arab Saudi. Kita berkoordinasi saja dengan penyelenggaranya, dengan maktab, dengan kloter. Rutenya sama dari Mekah ke Arafah, Arafah Musdalifah, Musdalifah Mina, dan Mina ke Mekah. Ini sejak tahun 2003, berarti sudah 20 tahun ya. 2003 itu sistem yang digunakan adalah sistem tawadud, sistem shuttle. Jumlah bisnya sama dari Mekah ke Arafah, Arafah Musdalifah, Musdalifah Mina, Mina Mekah itu bisnya sama. Artinya apa? Mekah ke Arafah itu setiap maktab 21 bis. Nanti dari Arafah ke Musdalifah satu maktab itu hanya 7 bis. Kenapa dikurangi dari 21 ke 7? Jarak Arafah ke Musdalifah itu yang paling dekat, ujung ke ujung itu hanya 4 kilo. Kalau ekor dengan ekor itu 7 kilo. Nah kalau bisnya diperbanyak, 4 kilo itu kalau bis dijejer itu 400 bis Pak. Kalau satu bis panjangnya 10 meter, ya kan? Nah kalau kita dikasih 400 bis, maka bis itu berhenti di ujung Arafah sampai ke ujung Musdalifah itu nggak gerak, karena jalan itu penuh bis saja. Sehingga jalan kaki di atas bis lebih cepat daripada naik bis. Nah, makanya kemudian jumlahnya dikurangi supaya tetap bisa jalan shuttle. Demikian juga di Musdalifah ke Mina. Yang tahun kemarin itu ada peristiwa kelambatan angkutan dari Musdalifah ke Mina. Jumlahnya sama, jaraknya sama. Apa penyebabnya? Waktu itu hirup pikuk, semua macam-macam lah, semuanya marah. Kami coba memitigasi kira-kira penyebab utamanya apa. Yang pertama, kita nggak sampai sejauh sejauh itu mitigasi dampak dari banyaknya jamaah lansia. 2019 itu jumlah jamaah kita lebih banyak dari 2023. 2019 itu 231 ribu Pak. Kemarin 229 ribu. Ya ada selisih 2 ribu. Tapi 2019 itu alhamdulillah jam 8.30 semua sudah habis dari Musdalifah. 2023 jam 13.30 baru habis jamaah dari Musdalifah.
Nah 2019 itu untuk naik turun bis ya, itu kami hanya butuh waktu 15-20 menit Pak. Kemarin itu 40-50 menit. Ada yang didorong kursi roda, dipapah-papah dan lain sebagainya itu, kemudian berdampak pada panjangnya waktu untuk naik turun jamaah. Coba kalau dikalikan 400, dikalikan 9 kali putaran, itu salah satu dari penyebab kenapa ada keterlambatan di Musdalifah. Yang kedua, karena bis ini kemudian lama, ya kan, lambat datangnya, lambat berangkatnya, itu sebagian jamaah yang muda-muda itu punya inisiatif untuk jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Jalan kakinya lewat mana? Nggak ada jalan kecuali jalur bis itu Pak. Sehingga jalur bisnya dipenuhi oleh pejalan kaki. Ketika bis bisa jalan, jalannya di belakang orang jalan kaki. Ya secepat-cepatnya orang jalan kaki, orang jalan kaki. Itu faktor utama keterlambatan itu secara teknis. Tapi kami juga berpikiran merenung-renung yang ketiga Pak. Jangan-jangan kita sedang dijewer oleh Allah. Dikasih kayak gitu aja bergegernya minta ampun. Gimana nanti di padang mahsyar kira begitu ya. Selama ini kita kan mamer-mamer kan apa namanya itu, hotelnya ber-AC, ini yang macam-macam, makan menu macam-macam gitu kan. Tapi hampir-hampir dilupakan soal ibadahnya. Ibadah haji itu dari berangkat sampai pulang, berangkat itu diributkan soal walimatus safar, soal tenda, soal kursi, soal berkat, ya kan? Lalu beroleh-oleh. Soal berangkat tadi di Arab Saudi itu soal angkutannya, hotelnya, makannya dan lain sebagainya. Tapi bahkan nggak ada yang peduli jamaah itu tawafnya sudah 7 kali betul nggak? Sa'inya 7 kali betul apa enggak? Ihramnya masih ada pakai celana apa enggak? Itu bahkan mungkin nggak ada yang peduli. Nah ini renungan kami. Jangan-jangan kita sedang dijewer oleh Allah. Lawang tempatnya sama, jaraknya sama, bisnya sama, kok bisa selisih waktunya sampai sepanjang itu? Itu kira-kira gambar. Nah ini soal apa namanya itu, peta rutenya nanti kita siapkan. Lanjut. Ini skema perjalanannya dari Mekah ke Arafah, Musdalifah dan Mina ya, detail-detail apa, detail-detail waktunya ada. Yang top 9. Detail-detail waktunya ada. Tapi ini di dalam slide, dalam tulisan. Nah, di lapangannya tentu tidak seperti itu. Pak. Kita sudah menghitung trip 1 jam sekian sampai jam sekian dan seterusnya. Nah kami perlu bantuan dari seluruh petugas, baik tugas kloter, rombongan, agar informasi itu sampai ke jamaah. Nggak jamaah bisa ngukur. Yang selalu terjadi itu informasi tidak pernah sampai ke jamaah. Sehingga jamaah yang mestinya berangkat jam 4 sore itu subuh-subuh sudah pakai ihram, sudah keluar kamar, sudah di lobi siap berangkat. Ya kan? Kemudian nggak diangkut-angkut. Tapi dia tetap ada di situ, nggak mau bergerak. Kalau kita tanya, Pak, kloter berapa? Kloter sekarang, oh berangkatnya nanti masih jam 4, Pak. Sekarang silahkan naik ke kamar. Oh kata kiai saya, kalau sudah pakai ihram, sudah keluar kamar, itu nggak boleh balik lagi. Kalau balik kena dam. Ya repot kan? Ini soal informasi. Nah karena jumlahnya banyak, ya hirup pikuk lah kira-kira begitu. Terus, nah itu tadi tugas kami ya, 3, tidur, makan, jalan. Enak ya, bahasa Jawanya tamatuk. Tangi, mangan, turu. Nah, jadi direktur PLN di luar negeri urusannya adalah urusan tidur, makan, dan jalan-jalan. Nah ini sekarang kita sedikit saja mengulas terkait dengan at-ta'limat al-munadzamah li syu'unil hajj, ta'limatul hajj. Naskah aslinya sudah saya kirimkan ke panitia, nanti silakan di-share lah, dibaca detailnya. Dan masih asli lah, saya nggak mau ngutik-ngutik gitu dalam bahasa aslinya. Tipis kok, nggak lebih tebal dari Fathul Qorib lah. Nah kita akan bahas beberapa pasal yang berkaitan langsung dengan kita ya.
Yang pertama soal mitra. Jadi mitra kita di Arab Saudi di dalam penyelenggaraan ibadah haji itu ada 5 ya yang langsung dengan kita. Yang pertama adalah Maktab Wukala, Al-Maktab Al-Wukala Al-Muwahhad. Ini kita akan ketemu mereka itu di Bandara Madinah maupun di Bandara Jeddah. Ya Bapak sekalian, ketika Bapak datang ke Arab Saudi, tiba di bandara, itu kan akan melewati beberapa counter ya. Yang counter pertama apa? Imigrasi. Kan? Ada yang terakhir berangkat tahun ini? Banyak ya? Ya umroh ya haji, ya kan? Ada yang 10-15 tahun yang lalu? Ada? Ada ya? Nah, dulu begitu di imigrasi berapa lama Pak nunggunya? Lama ya? 3 jam itu berapa Pak? 3 jam, 6 jam, 5 jam, ada yang lebih? Kalau mendekati akhir Pak, awal Dzulhijjah sampai tanggal 5 itu pernah 12 jam. 12 jam, boleh parah lagi. Sekarang berapa Bu? 1 jam. Bus cepat ya? Artinya apa? Arab Saudi berubah gitu ya? Berubah. Dulu kan kita nggak punya bayangan Saudi itu mau berubah kan? Begitu sampai di imigrasi, ini sudah antri panjang gitu kan? Yang jaga itu sambil main telepon, ngobrol kan gitu ya? Ngopi gitu. Lalu datang nenek-nenek yang usianya 85 tahun. Itu jempolnya sudah berganti kulit 12 kali. Ditempelkan di mesin itu nggak kebaca-baca kan? Nah itu sih petugasnya nggak punya inisiatif, terus gimana biar cepet kan? Ditunggu sampai alat itu bisa baca. Saya berkali-kali datang ke komandannya, Pak Komandan, nenek itu saya jamin kalau tidak haji nggak akan kesini, ya kan? Jadi saya pastikan nggak mungkin dia itu bawa bom ke sini. Oh ya sudahlah, berangkatkan saja, saya jamin. Iya enggak. Itu terjadi 6 jam, 7 jam. Setiap kali ada kloter datang tuh kami dikomplain, Pak ini kami sudah 4 jam berdiri, kok nggak bergerak-gerak. Semua kloter tanya begitu. Ya, sehingga saya hanya punya jawaban satu, Bapak Ibu sekalian, berarti Bapak sudah benar tiba di Saudi. Kalau cepat jangan-jangan salah negara gitu kan. Repot kita. Sekarang sudah cepat Pak, dan petugasnya sudah ganti semua ya. Sekarang gadis-gadis. Jadi kalau ada yang ngaku lama itu pasti penyebabnya bapak-bapak, bukan petugasnya. Nah dari situ kemudian ngambil bagasi ya. Ya bagasi, tolong pastikan bahwa setiap jamaah itu bawa bagasinya masing-masing. Kenapa? Nanti akan mempertanggungjawabkan barang bawaannya itu di counter bea cukai. Periksa. Kalau ada barang yang mencurigakan pasti disuruh buka kan? Iya. Buka. Setelah dicek, selesai, tutup kembali. Kalau orangnya ada kan dia pegang kuncinya. Kalau nggak ada orangnya pasti kami yang dipanggil. Untuk apa? Menjadi saksi pembongkaran paksa bagasi. Nah kalau sudah dibongkar paksa, itu begitu selesai ditutup kembali itu pasti tidak seperti semula. Barangnya bisa kecer-kecer. Nah yang kedua, kalau benar ditemukan barang yang dilarang ada di koper itu, ya dia bertanggung jawab, bukan orang lain yang harus bertanggung jawab. Ya saya kira bagus sekalian sudah tahu ya barang yang dilarang kan. Seperti yang diumumkan itulah. Itu haji atau tidak haji ke negara manapun ya barang-barang itu dilarang. Barang-barang yang mudah terbakar, senjata api, senjata tajam, segala jenis narkoba dan seterusnya. Ya kan? Nah, satu lagi untuk Arab Saudi itu ada satu lagi yang selalu ditemukan setiap tahun. Bentuknya adalah jimat. Jimat itu dalam tradisi kita ya biasa-biasa saja. Tetapi di Arab Saudi itu masalah. Karena apa? Jimat itu masuk pasal sihir. Makanya kalau kita dengar ada tenaga kerja kita yang divonis mati karena dituduh guna-guna itu masuk dalam pasal sihir. Dan itu salah satunya jimat itu yang sering ditemukan oleh para majikan di Arab Saudi. Sehingga tolonglah yang pada punya jimat-jimat itu kalau mau ke Arab Saudi disimpan dulu lagi.
Yakinlah bahwa Ka'bah lebih sakti dari jimat apapun. Gitu ya. Repot kami Pak. Itu pernah 2011 Pak. Itu ada orang bawa satu kotak kecil, satu kotak tisu itu di dalamnya ada kain putih ditulis-tulis, kemudian ada rambutnya dibuat, kemudian macam-macam. Lalu kemudian disita, orangnya ditarik ke dalam itu, diinterogasi. Orang ini kan gemetaran, hampir-hampir saja dia menandatangani berita acara tanpa dia paham isinya apa. Nah, untuk kemudian kami segera datang, ya dia agak sedikit tenang. Bapak paham nggak Pak? Nggak usah, pengen tanda tangan sudah keluar. Bapak kalau tanda tangan itu justru malah masuk penjara. Karena apa? Formulir itu isinya pengakuan. Nah kalau sudah ngaku dan tanda tangan basah, nggak perlu saksi-saksi lain, nggak perlu bukti lain. Al-i'tiraf asyadul bayyinah. Itu juga terjadi dengan banyak hal jamaah kita. Nah 2012 itu ada jamaah yang bawa rokok 10 koper. Hobi dong, hobi. 10 koper. Koper itu rokok itu sebenarnya nggak dilarang, tapi jumlahnya yang dilarang. Ini ada al-hisab. Ada. Yang paling keren Pak, sehari berapa? Yang paling keren nih. Yang paling pola berapa? 5 bungkus. 3. Oke, 3 itu satu bungkusnya berapa Pak? 12. Berarti kalau 3 36 batang kan, sudah lebih dari 24. Berarti 24 jam itu sinyal rokok terus ya. Kalau 3 bungkus sehari berarti 40 kalau reguler ya, 41 hari itu berapa bungkus? 120 ya? Berapa? Iya, 120 ya? 120 itu berapa slop Pak? 10 atau 12 ya? 10 atau 12. Kalau Bapak Ibu bawa rokok sejumlah itu, lalu kemudian diinterogasi, insya Allah kami masih sanggup menjelaskan. Tapi dengan catatan orangnya harus ikut hadir. Karena apa? Saya akan cocokkan dengan bibirnya. Kalau bibirnya masih itu ya kan ketahuan itu kan. Tapi kalau 5 koper Pak, kami nggak sanggup terus terang. Karena itu masuk pasal penyelundupan. Penyelundupan itu ada pidananya. 2012 Pak, itu orang itu ngeyel Pak. Diinterogasi itu ngeyel macam-macam, akhirnya jengkel sih yang menginterogasi. Kami baru datang sudah dalam keadaan jengkel. Orang itu ditahan, baru dikeluarkan setelah selesai haji. Jadi sudah sampai Jeddah, pulangnya dari Jeddah juga, nggak sampai ke Mekah. Gara-gara rokok. Selain rokok apa Pak? Yang sering ketemu itu? Mau bilang obat kuat saja bilang jamu. Obat kuat Pak. 2 koper, 3 koper. Untuk apa sih? Biar sehat, biar selalu semangat kan gitu, stamina. Gitu. Wajarnya setiap hari itu minum berapa pil Pak? 1 atau 2 ya? 1 atau 2. Artinya apa? Kalau 2 berarti bawa 80 pil, itu dikantongin cukup Pak, bukan 3 koper. Gitu. Nah ini bikin rumit Pak yang gitu. Dan itu realita yang terus kita hadapi. Kita bukan ngurus soal kurang tawafnya, yang kita urus adalah koper-koper obat kuat, rokok dan seterusnya. Nah setelah nanti urusan itu selesai, kemudian keluar kita ketemu dengan maktab Wukala. Sementara itu yang ada apa? Di punggungnya ada tulisan Al-Maktab Al-Wukala Al-Mah. Macam-macam Pak, sekarang sudah campur ya, yang ngurusi perempuan-perempuan, yang laki-laki. Yang kedua, muassasah adillah, al-muassasah al-ahliyah lil adillah. Ini di Madinah. Di Madinah mereka yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kita. Nah, kita kalau mau berkoordinasi ya langsung dengan adillah itu. Ya kan, kalau nggak bisa langsung yang melalui tim kami yang ada di Hacker maupun di Sekfam.
Yang ketiga Muassasah Asia Tenggara. Muassasah Al-Ahliyah Limutawwifi Hujjaj Dual Janub Syarqi Asia. Nah di Mekah selain Asia Tenggara ini juga ada muassasah lain. Muassasah Asia Selatan, Muassasah Afrika Non-Arab, Muassasah Arab, Muassasah Turki, Eropa dan Amerika, dan Muassasah Iran. Jadi ada 6 muassasah. Nah muassasah ini dibantu oleh struktur di bawahnya yang namanya maktab. Di maktab itu kepanjangan tangan dari Muassasah Asia Tenggara. Nah di Mekah sampai ke Masyair Al-Muqaddasah, Armina. Tadi ada Armina, Al-Musna dan seterusnya. Yang benar itu Masyair Al-Muqaddasah. Terjemahannya sakarmu. Nah yang terakhir itu Maktab Zamazimah. Ini lembaga yang diberi tanggung jawab untuk ngurus distribusi air Zam-Zam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan di hotel-hotel tempat tinggal jamaah selama di Mekah. Jadi jemaah haji itu selama di Mekah akan mendapatkan suplai air Zam-Zam setiap hari 1 liter setiap orang. Kalau bagus sekalian mendapati Zam-Zam di hotel-hotel itu, ya itu pekerjaannya Maktab Zamazimah. Nah tapi Maktab Zamazimah ini tidak bertanggung jawab terhadap air Zam-Zam yang dibawa pulang. Setelah pandemi, pola distribusinya itu kan dengan botol ya, botol 330 ml. Jadi setiap jamaah dapat bagian itu 3 botol. Seginilah kira-kira, dapat 3. Nah jamaah kita itu pintar, yang 1 diminum, yang 2 disimpan. Setelah terkumpul mau pulang, dilakban, dibungkus kain ihram macam-macam, masukkan koper. Lalu kemudian kena razia. Sudah ngumpul-ngumpulin lama kena razia kan? Sayang-sayang, kenapa nggak diminum habis dari tadi kan? Kemarin itu sayang-sayang. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, lembaga ini ya 2020 ke belakang dulu statusnya itu muassasah, yayasan. Lalu kemudian terbitlah keputusan raja merubah status itu menjadi syarikah. Nah, karena syarikah itu boleh cari untung. Karena boleh, maka carilah untung sebanyak-banyaknya. Dan cerdasnya orang Arab itu yang dinaikkan adalah yang sifatnya rukun, yang nggak ada bisa tawar menawar, yang orang nggak mungkin nggak ke sana. Apa itu? Masyair. Kan orang nggak mungkin nggak ke masyair kan? Nggak haji namanya. Yang lain nggak urusan, tapi masyair naikkan dan nggak bisa ditawar. Nah itu repotnya. Jadi orang Arab sadar betul bahwa semua orang itu pengen ke masyair, bahkan antrinya berpuluh-puluh tahun. Sehingga kalau dia bilang dinaikkan saja, itu pasti banyak yang mau. Nggak mungkin tidak mau, berapapun dibayar. Nah ini. Lalu kemudian soal kontrak dengan warga Arab. Ini bagaimana cara Arab Saudi memproteksi warga. Ini nggak ada orang asing yang secara mandiri itu berusaha di Arab Saudi. Itu harus numpang dengan orang Arab, atau pakai bendera orang Arab, pakai nama orang Arab. Mungkin bagi sekalian yang sudah ada di bagian itu sudah merasakan lah. Karena setiap tahun kami dapat komplain. Itu perusahaan-perusahaan catering, perusahaan-perusahaan itu yang yang kemudian yang mengelola orang Indonesia, pemiliknya tetap orang Arab, dan seluruh hak dan kewajiban itu atas nama dia, termasuk pembayaran. Cek itu atas nama dia. Ketika musim haji, orang lagi hirup pikuk itu mereka berlibur. Kalau yang ukuran ya kayak Eropa, yang menengah itu ya di puncak. Begitu tiba saatnya harus bayar tagihan dari supplier, bayar gaji, orangnya nggak ada di tempat. Ya itu yang keluhan, Pak, belum bisa gaji ini. Loh kan kami sudah bayar 100%. Loh tapi bayarnya ke dia, ya urusan kamu sama dia, kok usah ke kita. Itu Pak. Iya, ya. Negara Saudi memproteksi warganya, melindungi warganya, dan itu sudah benar. Gitu. Penempatan jemaah di masyair sesuai dengan daya tampung. Selebihnya ditempatkan di lokasi perluasan. Slide. Ini saya kirim itu sebenarnya berwarna loh.
Kenapa? Berwarna. Oh, yang sini berwarna. Yang satu lebih tua ya? Ini berwarna. Mungkin proyektornya. Ya. Arafah, Musdalifah, Mina. Itu kira-kira dengan caranya itu, ya. Secara utuh itu seperti itu. Kiri kanannya gunung, nggak ada kebun, nggak ada hutan. Slide. Nah ini Arafah. Kita ada di yang paling atas yang ada bendera merah putih, warnanya biru telur asin, ya, warna biru telur asin. Luas area itu untuk Asia Tenggara itu kurang lebih 400.000 meter persegi. Lalu kemudian yang haji khusus berada di baris sebelah kanan di luar garis merah. Nah di luarnya itu, ya kan, di situ tuh ada haji khusus kayak. Nah, di tempat itu, di tenda-tenda di Arafah, itu kita masih bisa mendapatkan space yang setiap jamaah itu 1,5 sampai 1,6 meter. Masih lumayan lah. Kalau keluar tenda itu masih ada ruang-ruang kosong. Di bawah pohon itu masih ada tempat-tempat yang biasanya jamaah setelah wukuf, kemudian keluar tenda itu gelar tikar atau gelar sajadah, melanjutkan doa di bawah pohon supaya tembus ke langit lah. Kalau di tenda kan ketutupan tenda. Itu bawa doa sotebel ini kan baca dan mimil gitu kan baca. Setelah kita datangi, ini doa apa sih? Doa titipan. Titipan. Slide. Nah ini Musdalifah. Nah Musdalifah nggak tahu kalau jamaah haji khusus seperti apa. Tapi jamaah haji reguler itu lokasinya itu segitu. Dari 70 maktab yang kita punya, itu kita hanya mendapatkan space 61 maktab. Dan itu pun ya, kami harus mengatur ritme pergerakannya. Itu ada jamaah yang baru kita berangkatkan dari Arafah ba'da muntasafil lail, setelah tengah malam. Karena apa? Menggantikan jamaah yang sudah bergerak dari Musdalifah menuju Mina. Saking sempitnya area itu. Itu kalau semua jamaah kita tumpuk di situ 61 maktab, Pak, itu berdiri satu kaki nggak cukup. Begini nih nggak cukup, saking padatnya. Itu slide. Nah lalu yang 9 maktab kemana? Yang 9 maktab, Pak, tuh, itu di sini nih. Di sini nih. Yang belakang kelihatan ya di sini ya. Ya. Ini dan sini nih, bawah nih, ada lampu apa? Bendera merah. Ada 2 segitiga ini, itu 9 maktab. Jumlah jamaahnya 27.000. Itu yang disebut dengan Mina Jadid. Mina Jadid itu secara geografis masuk ke dalam wilayah Kecamatan Musdalifah. RW 4. Tanggal 9 Dzulhijjah ketika terbenam matahari, yang 27.000 jamaah itu diangkut dari tenda Arafah langsung ditempatkan di tenda-tenda di Mina Jadid. Malam hari itu statusnya adalah mabit di Musdalifah. Besok pagi-pagi statusnya berubah menjadi mabit di Mina. Jadi Sehingga kami selalu diprotes, kenapa kami ditempatkan di situ? Terus kami ini mabit yang mana? Gitu kan? Bukan mabit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai gambar, seluruh Mina dari ujung atas sampai ke bawah sampai Mina Jadid itu untuk jamaah haji kita, itu space-nya hanya 172.000 meter persegi. Kalau itu ditempati jamaah kita, itu setiap jamaah hanya kebagian 0,8 meter, 80 cm. Itu belum dikurangi jalur bis, belum dikurangi toilet, belum dikurangi lorong antara satu tenda dengan tenda lain. Lebih-lebih jamaah kita ke Mina itu kopernya dibawa, ember dibawa, panci dibawa. Nah terus orangnya mau taruh di mana? Kalau hanya 0,8. Maka yang terjadi adalah di situ sempit, bin padat. Bukan pemadatan, bukan penyempitan, memang dasarnya sudah sempit. Nah tahun ini tantangan besar bagi kami ada tambahan 10.000. Yang kuota dasar sudah segitu, apalagi tambah 10.000 tanpa ada tambahan space.
Nah kalau mau ditambah di mana Pak? Mina jadi saya bilang nggak sah. Mau di sana Jabal Umum, Jabal Nur. Ya tambah nggak sah kan? Tempat lain sudah nggak ada Pak. Tempat lain sudah nggak ada. Itu semua udah penuh. Nah ini bab kuota itu di sini. Kira-kira itu ya Bapak Ibu sekalian tuh pilih longgar atau pilih kuotanya ditambah. Saya tahu jawabannya kan longgar dan ditambah kan. Ya ilmunya nggak ada. Ditingkat Pak, Mina ditingkat. Enggak. Oke. Jadi babnya itu. Kenapa sampai hari ini kuota nggak ditambah-tambah? Ya itu di situ. Dan jamaah kita tuh pinter-pinter Pak. Yang ditempatkan di Mina Jadid itu kirim surat langsung ke Menteri Haji Pak. Begitu kami datang, tolong dong antrian kita sudah 30 tahun tambah dong. Nih jamaah kamu nggak mau ditempatkan di sini. Terus kita mau apa? Nah, minta tambah tapi ditempatkan di situ nggak mau. Ya susah kan. Nah lalu direktur tuh apa upayanya? Ada direktur luar negeri gitu. Itu tadi Bapak soal ditingkat. Kami sudah berkali-kali sampaikan usulan itu ke Arab Saudi, gimana kalau Mina itu ditingkat seperti Jamaratullah ya. Tahun 2015 kita diminta suratnya, kita kirim surat. 2018 kami dipanggil untuk mendiskusikan usulan kita. Indonesia, usulan Anda sudah kami bahas, sudah kami diskusikan dengan semua pihak, para ulamanya, para teknokratnya, para konglomeratnya. Nah, sampai hari ini itu ada dua hal yang kami belum bisa mencari jalan keluar. Apa itu? Yang pertama adalah secara syar'i, mayoritas ulama mengatakan mabit di Mina di bawah atap permanen itu tidak sah. Hampir sama dengan yang di Mina jadi tadi itu. Jadi kalau itu tetap harus dibangun, nanti jamaah yang ada di bawah-bawah atap itu akan berbondong-bondong naik ke yang paling atas supaya tembus ke langit kan. Dan itu risikonya sangat berbahaya. Sehingga dengan itu ya selamatannya kan. Ya. Lalu yang kedua apa? Untuk membangun Mina seluas itu butuh biaya yang luar biasa. Ketika Arab Saudi membangun Jamarat tahun 2006 itu 1 meternya itu biayanya 30.000 rial Pak. 17 tahun yang lalu Pak. Sekarang mungkin sudah 50.000. Nah kalau dikalikan seluas itu semua konglomerat yang ada di Arab Saudi itu nggak ada yang mau Pak, bukan nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mau. Kenapa? Itu 365 hari itu hanya dipakai 5 hari Pak. Yang 360 harinya harus ngerawat. Dan daerah ini bukan daerah komersial, ya kan? Nggak ada yang berani kemudian di luar musim haji ngundang apa namanya itu Coldplay konser di situ. Walat lah. Atau nggak setannya malah senang. Setan senang kan? Jamaah setoniahnya senang. Atau bikin apa namanya itu Formula One kan gitu, karena itu tempatnya kan Beliakliu gitu ya, nggak berani juga lah segala jenis itu. Satu-satunya kegiatan yang pas dilaksanakan di Mina itu ya Jambore internasional, ya kan? Tapi Jambore internasional terakhir di Korea itu hanya 43.000 orang. 43.000 orang itu setara dengan 20% jamaah kita, hanya 20%. Bukan secara keseluruhan. Walhasil nggak cocok, nggak impas lah kayak begitu ya. Dan lagi pula Jambore internasional itu kan pesertanya pramuka yang terlatih kan, masih muda-muda kan. Di Korea kemarin begitu kena 38 derajat Celcius tarik pulang semua. Kalah dengan nenek-nenek kita 80 tahun di bawah 50 derajat. Itu Pak ya. Jadi babnya itu, bukan yang lain-lain. Lalu upaya apa lagi yang sudah kita lakukan? Kemarin tahun lalu Menteri Haji ke Indonesia dan kebetulan kami diberi tugas mendampingi beliau, kedatangan ke Bali dan seterusnya. Nanti kami coba mendiskusikan, mengusulkan lah gimana kalau hajinya gantian. Gantiannya gimana? Tadi di Mekah kan ada 6 muasasah kan ya? Muasasah kan? Nah,
Kalau tahun ini itu yang haji dari Asia Tenggara saja sebanyak 2,5 juta, maka yang 2 jutanya adalah orang Indonesia, jamaah haji Indonesia. Sehingga kalau antrian kita 5.300.000 itu nggak perlu nunggu 30 tahun, cukup 12 tahun. Ya kan, tahun pertama itu 2 juta, nanti 6 tahun kemudian setelah yang lain juga menyelenggarakan itu 2 juta lagi, kemudian yang ketiga 2 juta itu sudah sisa karena cuma 1,3. Itu kalau babnya adalah soal antrian. Tapi kira-kira Bapak Ibu sekalian berpikir dampaknya enggak? Apa satu uang kan? Yang kedua apa lagi? PHU tutup Pak, nggak ada begini-begini Pak. Ya kan? Lah iya. BPKH tutup. PHK tutup, PPU yang terus itu ya. PPU tetap, PHK tutup, PPU. Nah lalu biayanya akan sangat besar. Karena apa? Nilai manfaat yang biasa digunakan untuk mensubsidi jamaah itu penggunanya hanya 200.000. Kalau penggunanya 2 juta, ya kan menjadi yang dibayar jamaah menjadi sangat tinggi kan gitu. 10 kali lipatnya kan? 200 ke 2 juta kan 10 kali lipatnya. Nah jadi gimana Pak? Mau itu diteruskan usulannya atau enggak? Hah? Atau biar gini terus, biar ada terus setiap tahun kan? Ya sudah, angel kan? Ya sudah. Artinya apa gitu ya? Ya tadi bilang, kita tuh sampai lubang-lubang jarum udah kita pikirkan Pak. Upaya-upaya itu kan apa? Kita tiap hari didesak orang supaya gimana tambah-tambah kan mumet terus kita cari akal jawab kan? Ya, itu kondisinya. Kalau kita ambil jalan A, dampaknya apa udah kita hitung. Ambil B, dampaknya apa itu udah kita hitung terus. Itu ya, jadi soal kuota itu soal itu babnya clear ya. Slide. Nah, Arab Saudi mulai tahun ini, Bapak Ibu sekalian, itu merubah skema penempatan di Mina. Yang sebelumnya harga di Mina itu dimanapun ditempatkan itu harganya sama. Sekarang dibagi menjadi 5 zona. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5 kan? Yang zona 1 warna biru, yang zona kuning itu warna 2, zona pink itu, yang pink itu zona 3, kemudian orange itu zona 4, dan yang hijau itu zona 5. Nah, wilayah kita itu melintas dari zona 3 sampai zona 5 di tahun 2023. Ini masing-masing harganya yang paling mahal adalah zona 1 Pak. Zona 2 di bawahnya, zona 3 di bawahnya, dan yang paling murah zona 5. Jamaratnya ada di sebelah kiri yang paling ujung sana itu. Nah, jadi ternyata Pak, sekarang ini kita tahu mana-mana tempat yang dekat dengan setan harganya paling mahal. Silakan Bapak mau milih yang mana sekarang? Kalau haji khusus biasanya di Masjidil Kaps yang di depan Jamarat gitu ya. Itu dekat setan makanya mahal. Kalau yang paling murah yang hijau itu, tapi 7 kilo jalan kakinya. Sekali jalan. Yang di zona hijau yang ujung sini ya, 7 kilo sama. PP 14 kilo. Jadi kalau ada yang niat diet di situ paling cocok. Nah, terus slide. Nah, alhamdulillah karena ada skema itu, kami untuk haji reguler ya, tahun ini akan meninggalkan Mina Jadid. Kita seluruhnya ada di Mina asli ya. Tetapi meskipun kita meninggalkan Mina Jadid, itu kita tetap tidak bisa meninggalkan sempit. Jadi tetap sempit. Jadi nggak ada cerita soal longgar itu nggak ada. Bahwa kita sudah bisa meninggalkan Mina Jadid, iya. Jadi yang kita pendekkan itu jaraknya, tapi space-nya tetap sempit. Jadi satu saja yang kita jawab nanti. Jadi yang jauh-jauh alhamdulillah sudah bisa kita kurangi jaraknya. Terus, nah ini terus saja. Ini soal kami nanti akan supaya jamaah itu mudah. Kita akan buat, kita ukur itu tendanya, isinya berapa meter, lalu kemudian setiap kloter itu dapat berapa meter. Nanti kita akan bagikan ke kloter masing-masing dengan warna yang berbeda-beda. Terus
Nah ini termasuk juga tendanya yang biasanya putih polos, itu jamaah itu keluar tenda baliknya nggak bisa padahal cuma 1 meter. Nyasar karena sama kan bentuknya. Nah, nanti kita sudah diskusi dengan maktab supaya boleh ditempel itu. Tadinya kan nggak boleh ditempel. Kalau nggak boleh ya nanti kita bikin tiang di depannya, yang penting nggak nempel. Supaya ada tanda lah gitu. Petugasnya juga nggak ikut bingung gitu kan. Kalau petugas yang nyari orang hilang, dia sendiri hilang. Kalau jamaahnya udah pulang, dia malah hilang. Terus. Nah, ini soal slot ya. Nah, slot ini soal penerbangan. Ini biar urusan kami saja lah. Kemudian soal petugas. Nah, tentu malam ini menjadi bagian dari kita mengamalkan Ta'limatul Haji. Dilarang mengadakan perkumpulan dengan alasan apapun. Bapak sekalian yang saya hormati, Arab Saudi itu masih sensitif dengan kumpul-kumpul, sehingga ayat ini belum dihapus, belum binasa. Tradisi jamaah kita tuh kalau sore-sore ya, turun dari hotel, ngeriung di pojok-pojok itu sambil, terutama yang ahli hisab lah itu. Nah kalau datang askari, jangan ngeyel, sudah bubar saja naik ke atas. Kalau ngeyel, diangkut lah, kira-kira begitu. Kalau sudah diangkut, kita yang repot lah. Wong pas diangkut tadi itu nggak bawa apa-apa, badan saja. Untuk menjelaskan dia ini siapa, terus macam-macam dia, repot kita. Nah ini ayatnya masih ada, maka sering kan kejadian-kejadian itu terjadi. Dilarang membagi-bagikan selebaran. Bapak Ibu sekalian kalau mau nyalek nggak usah bawa-bawa ke sana. Kalau buka toko baru punya produk-produk baru nggak usah dibawa-bawa ke sana. Sering kan kita mendapati itu, Pak kita ingin dapat barokahnya Mekah biar laris, maka kami bawa ke sini dibagi-bagikan. Iya betul niatnya, tapi menurut ketentuan Arab Saudi itu tidak diizinkan. Kalau nekat nanti diangkut. Dilarang melakukan doa bersama dengan mengeraskan suara di Haramain. Ini sampai hari ini juga ayatnya belum direvisi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, tradisi kita ini kan di tanah air ada istighosah, mujahadah, doa bersama, macam-macam. Kalau Bapak Ibu sekalian bersama jamaah di Masjidil Haram mau melakukan itu, kalau datang askari jangan malah dikeraskan suaranya. Ya diturunkan lah, tensinya diturunkan. Ya, nanti kalau dia pergi, nah seperti biasa lagi. Kucing-kucingan lagi. Nah tetapi untuk di Mekah, di setiap hotel itu sudah kami siapkan ruang-ruang yang bisa digunakan untuk itu. Nah kalau di hotel itu insya Allah aman lah, tidak ada apa-apa. Terus, nah angkutan udara harus dibagi adil antara negara pengirim dan negara penerima. Ini untuk perbedaan jamaah haji reguler dengan jamaah haji khusus, Pak. Kalau jamaah haji reguler itu pesawatnya khusus. Haji khusus pesawatnya reguler. Ya kan? Ya. Nah, jamaah haji reguler sampai hari ini kenapa kok masih hanya menggunakan Saudia dengan Garuda? Ayatnya ini belum dihapus. Jadi meskipun kita sudah buka seluas-luasnya, maskapai siapa saja boleh menawarkan, ya kan, harga dan layanannya kepada kita. Ketika kemudian kita sodorkan ke Arab Saudi untuk mendapatkan legalisasi, yang dapat legalisasi hanya 2 maskapai itu. Itu babnya, Pak. Dan salah satu syarat angkutan jamaah haji reguler itu harus direct. Langsung. Nah kalau itu kemudian yang mengangkut maskapai dari negara lain, maskapai negara lain itu nggak bisa direct dari yang bukan negaranya. Singapura umpamanya gitu ya. Itu nggak bisa Jakarta Jeddah, mesti harus Jakarta Singapura Jeddah. Polanya juga begitu. Itu kira-kira ya. Waktu kedatangan tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 4 Dzulhijjah. Kepulangan 15 Dzulhijjah sampai 15 Muharram. Ini juga menjawab diskusi-diskusi kita, hitung-hitungan kita, bisa enggak sih durasi itu tidak 41 hari, 30 hari atau 25 hari.
Nah ayat ini menjawab itu. Sampai hari ini belum bisa kalau kita mengurangi hari. Akan berbenturan dengan ketentuan ini. Kita siapkan jadwal umpamanya hanya 25 hari saja. Kita serahkan ke Arab Saudi, itu langsung terkoreksi dengan ayat ini. Kembali ke hari itu lagi. Batas maksimal bawa pulang air zam-zam 5 liter. Itu ketentuannya. Jadi kalau ada yang bawa lebih dari itu, yang tadi ngumpulin botol-botol tadi itu namanya coba-coba. Siapa tahu beruntung, namanya coba-coba. Kalau kemudian kena razia, kena sweeping dari petugas, petugas itu mengamalkan ayat ini. Tapi kalau ada yang lolos, tolong nggak usah diposting, nggak usah pamer. Itu belakangnya geger, Pak. Nah kalau belakangnya geger, pemeriksaannya tambah ketat lagi. Gitu kan. Tahadus binikmah, Pak. Tahadus binikmah. Ini air zam-zam sudah saya tawafkan 75 kali putaran. Sudah saya bawa ke Arafah, Musdalifah, Mina. Masa nggak bisa dibawa pulang? Ya tapi kita berhadapan dengan aturan, ya kan? Yang punya aturan yang punya negara, dan dia secara ketat. Nah, berharap ada yang lolos tadi itu ya namanya juga manusia. Mungkin dia pas meleng, gitu kan? Sehingga ya Bapak Ibu sekalian banyak-banyak baca apa? Waja'alna min baini aydihim saddan. Saddan. Kalau syainahu fahum. Udah, sepanjang hari baca itu aja biar orang Arabnya nggak lihat. Ya, ukuran bagasi sesuai dengan ketentuan internasional Bapak sekalian. Ini muskilatun la nihayata laha ila yaumil qiyamah. Soal barang bawaan itu setiap tahun tuh usah soal barang bawaan. Ya kita memahami sih. Antri 20 tahun, berangkat haji sekali. Yang nganter tadi 10 bis, masa iya nggak dibawain oleh-oleh? Kan gitu kan? Tapi karena ketentuannya terbatas, itu hanya 32 kilo, ya tolonglah itu diatur, dicari jalan keluar gimana caranya. Itu seru Pak, ya kan? Jadi 10 hari pertama itu setengah koper sudah penuh, 10 hari kedua itu sudah nggak bisa ditutup. 10 hari ketiga hamil 9 bulan. 10 hari keempat lahir kembar. Sehingga ketika pas penimbangan geger ribut sama petugasnya. Nah itu urusan itu kemudian selesai lah. Entah gimana caranya pokoknya selesai. Maksudnya ya banyak yang ditinggal, banyak yang macam-macam itu dengan cerita yang berbeda-beda. Yang gerutu sepanjang hari kan itu ada. Lalu kemudian saatnya pulang. Dari Mekah naik bis kan, bawa tas tenteng masing-masing. Itu kan jatahnya satu tentengan ya. Lalu kemudian toleransi atas gemblok seperti inilah toleransi. Begitu turun dari bis Pak, itu tangan kanan bawa tas yang tadi dari penerbangan. Tangan kiri sebelum pulang tadi itu karena banyak barang yang nggak bisa diangkut bagasi, beli tas di Jafariyah. Ya kan? Punggung yang gendong tas gemblok begini. Kakinya masih nyepak 2 tas kresek gede-gede. Coba slide. Satu lagi slide. Terus satu lagi. Nah, situ. Coba lihat itu sebelah sana. Sudah begitu nanti jamaah itu sudah satu kloter utuh. Lalu ada petugas yang akan datang, Bapak Ibu sekalian tolong barang-barang yang penting dijadikan satu. Karena nanti yang lain bisa jadi nggak kebawa, ya kan? Wiruk itu semua koper dibongkar, semua tas tenteng dibongkar, baju dipakai sekaligus 10. Mana kalian? Slide keempat tadi, diutuh satu. Nah itu pojok kanan bawah. Nah itu, sampai kain ihromnya juga dipakai. Ya kan? Ada orangnya? Ada orangnya? Itu karena 10 baju dipakai, kain ihram juga dipakai, lalu diikat dengan sabuk umroh.
sabuknya sudah dipasang kenceng, kiri kanan digantungkan ceret kuning, boneka, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, haji ini kan perjalanan yang luar biasa. Masa di akhir perjalanannya itu membawa cerita soal tidak bisa bawa barang, ya kan? Sampai rumah begitu tetangga datang, saudara datang, bukan menyiapkan doa yang terbaik, yang ada adalah curhat soal barang bawaan nggak dibawa. Kan kenangannya nggak bagus, Pak. Dan itu semua setiap tahun begitu, semua kloter begitu. Itu air zam-zam. Sampai sekarang barang-barang itu masih numpuk di jeda, Pak, di gudang itu. Tahun 2006 kita pernah ngirim itu 60 ton, Pak. Barter itu ke Jakarta, ke Pondok Gede. Karena semua media, semua LS, semua kita harus kirim. Akhirnya kita kirim. Begitu sampai Pondok Gede kita kebingungan. Karena apa? Itu celana bolong 3 ke Papua, ceret penyok ke Aceh, dan lain sebagainya. Terus yang punya saya sudah lupa. Akhirnya ya sudah lah, pokoknya tanggung jawab masing-masing. Kita nggak bisa bawa. Itu reguler tadi. Ya karena reguler, Pak. Kalau yang khusus mungkin karena khusus lebih banyak lagi. Jadi ya tolonglah. Ini kan Bapak Ibu sekalian tuh biasa ketemu dengan masyarakat. Yang ini kan bisa dicari jalan keluar. Barang-barang yang dibawa itu ada semua di sini. Boneka yang bisa baca salawat itu bukan produk Saudi, Pak. Di Tanah Abang banyak. Enggak marem, Pak, kalau saya nggak beli di Arab katanya. Nggak ada tulisan Arabnya gitu kan. Oke lah, kalau memang kita harus beli di sana, ya sudah, begitu datang beli. Lalu dikargokan. Kantor sampai rumah. Coba Bapak Ibu sekarang bayangkan, kalau setiap jamaah itu kena sweeping barter, yang nggak ke bawah itu nilainya 1 juta kali 213.000, itu apa enggak 213 miliar, ya kan? Kalau nominal itu buat bangun pondok, buat bangun masjid kan sudah luar biasa, daripada terbuang sia-sia dan hasilnya adalah menggerutu disampaikan kepada semua masyarakat yang hadir ke rumahnya. Oke, ini tanggung jawab kita. Maksudnya, ya janganlah kemudian direpotkan hanya soal sepele-sepele seperti ini. Itu jadi wahitamuhu bukan mis, ya kan? Penutupnya itu nggak minyak wangi gitu, nggak wangi gitu. Jadi pulang itu inginnya turun dari bis itu sudah bawa 1 tenteng saja, kemudian mau pesawat. Salah satu penyebab delay berkepanjangan adalah ngurus barang-barang seperti ini. Terus, nah terakhir Pak, ini sampai hari ini tuh masih banyak yang bertanya kepada kita, kenapa kok Indonesia nggak punya hotel di Mekah maupun di Madinah? Ini ayatnya ini, ya kan? Ayatnya ini. Saya sadur, saya ambil plak dari Kalimatul Hasan, silakan dicari. Itu ayatnya belum dinasah. Inna ta'limati wa dhawabito la tujizulil asnabi tamalukal aqari fi Makkatal Mukarramati wal Madinatil Munawwarati walal istithmaru fihi wal istijarahu illa limuddatin mahdudatin la tazidu an sanatin ya juzu tamdiduha limuddatin mumathalah. Jadi aturan di Arab Saudi tidak mengizinkan orang asing punya properti, khususnya di kota Mekah dan kota Madinah. Yang diizinkan hanya menyewa dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dan boleh diperpanjang tahun berikutnya dalam jangka waktu yang sama. Ini ayat ini masih ada, belum dinasah. Jadi sampai hari ini di kota Mekah dan Madinah tidak ada satu negara pun yang punya properti. Lalu kok Aceh punya? Pertanyaannya kan begitu. Kok Aceh punya? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
itu ada warga asal Aceh yang membuat yayasan namanya Baitul Asyik. Siapa mereka? Mereka adalah warga asal Aceh yang sudah menjadi warga negara Arab Saudi. Karena sudah menjadi warga negara Arab Saudi, maka status mereka sama dengan warga Arab Saudi. Nah, lalu kemudian di antara mereka ada yang wakaf. Salah satu amanat dari nilai wakaf itu, kalau ada nilai manfaatnya, maka bagikanlah kepada jamaah haji asal Aceh. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin dapat itu, berangkatlah dari embarkasi Aceh. Meskipun orang Aceh kalau berangkat dari JKG ya nggak dapat. Itu Pak. Kami banyak menemui warga Arab Saudi yang asalnya dari Indonesia. Ada yang Betawi, ada Bugis, ada Jambi, ada Palembang, macam-macam. Tetapi dari sekian banyak orang itu yang wakaf ternyata hanya Aceh. Kenapa yang lain nggak wakaf? Ya tanyalah kepada mereka. Ya, itu Pak. Itu Bapak sekalian yang saya hormati, sudah lewat dari jam 9, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus untuk Pak Dr. Subhan, ternyata yang tadinya kita niatnya kosong nggak jadi kosong ya Pak ya. Ini malah kayaknya tambah lagi, dijamah lagi ini. Baik Bapak dan Ibu, memang menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi ya. Betul kata beliau bahwa haji itu never ending story, nggak ada habisnya. Urusan oleh-oleh aja kalau diceritakan bisa satu malam sampai subuh besok ya Pak ya, urusan itu. Tetapi kalau saya mendengar penjelasan Bapak tadi itu berpikir ini pesannya kalau sampai ke bawah itu alangkah indahnya gitu, bisa mengurangi kejadian-kejadian cerita-cerita yang lucu gitu ya Bapak dan Ibu ya, cerita-cerita yang akhirnya membuat Bapak dan Ibu juga tadi terbahak-bahak gitu. Nah ini yang akan menjadi tugas Bapak dan Ibu semuanya jika nanti menjadi pembimbing haji, khususnya yang haji yang khusus gitu ya, host gitu. Baik Bapak, ini kita masih bisa ada satu sesi ya Pak ya untuk melengkapi. Mungkin 3 orang karena sudah jam 21.11 Bapak dan Ibu ya, saya yakin beberapa di pojok-pojokan sudah muap beberapa kali gitu kan, sudah merah. Jadi sepertinya hanya 3 orang saja kita buka sesi pertanyaan, dan nanti Bapak ini permintaan dari panitia, ada pertanyaan dari narasumber yang akan diberikan untuk peserta ya, tapi nanti setelah dari pertanyaan. Baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami silakan 3 orang, 1, 2, atau hanya 1 orang cukup, sudah menganggap cukup. Ada lagi? 1? Nggak ada ya? Oke, mohon disebutkan nama dan kelompoknya ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Basuki Rahmat Hadir dari kelompok 5. Izin ada 2 pertanyaan. Pertama, menyaksikan pemaparan Bapak tadi kan kondisi masyair itu begitu over crowded, over capacity. Tapi kalau kita baca berapa tahun terakhir ini visi 2030 Saudi itu adalah meningkatkan jumlah jamaah haji menjadi di haji dan umroh menjadi 30 juta dalam setahun, yang terdiri dari 5 juta jamaah haji yang saat ini 2,5 juta, kemudian jamaah umroh 25 juta, yang ketika visi itu di launching sekitar 6-7 juta per tahun, tapi rilis Kementerian Haji dan Umroh Saudi beberapa waktu lalu, selama 2023 mereka sudah mengakomodasi 13,5 juta jamaah umroh dari luar negeri. Nah, ini menarik memang, kira-kira apa yang dilakukan oleh Saudi untuk mengakomodasi 5 juta jamaah haji tahun 2030. Kemudian izin Bapak, kami di haji khusus ini dalam transportasi masyair itu ada pilihan antara rodden sama rodun wahid, rod wahid. Mohon perkenan penjelasan perbedaan antara rodden dan rod wahid ini.
2 saja, tapi bukan berarti mendukung 02. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendukung juga nggak apa-apa Pak. Toh kita udah selesai kampanye gitu, udah nggak akan memilih dan tidak akan mempengaruhi lagi. Baik. Oh iya. Dari Bapak Ali Basuki Rahmat. Berarti hanya satu pertanyaan ya Bapak dan Ibu ya. Nggak ada lagi mau nanya. Ini mungkin karena sudah lelah ya Pak Dir ya. Nggak apa-apa. Monggo Pak, langsung kami silakan kepada Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ali tadi. Baik, terima kasih Pak Kiai Ali. Visi 2030. Sebelum pandemi, visi ini cukup gencar. Kami setiap bulan lah mungkin diajak berdiskusi dengan stakeholder di Arab Saudi terkait dengan visi 2030 ini. Jadi kalau haji itu 2030 menjadi 5 juta, itu artinya akan naik 100%. Nah, lalu tahapan apa yang diupayakan oleh Arab Saudi untuk menuju 2030 itu? Di sebelum pandemi itu kita ditunjukkan beberapa tahapan-tahapan yang mereka buat. Lalu kemudian terinterupsi oleh pandemi ya. Jadi setiap tahun itu akan tambah sedikit-sedikit sehingga ketemu di 2030 itu sudah genap 5 juta. Tapi kemudian kena pandemi itu mandek. Nah, tahun kemarin ini itu Arab Saudi uji coba wukuf di Arafah untuk hujjaj dakhili, untuk jamaah haji dalam negeri Arab Saudi. Itu berangkatnya tanggal 9 Dzulhijjah ba'da Isya. Jadi jamaah sudah berbondong-bondong menuju Musdalifah, mereka baru datang. Nah, artinya apa? Coba nanti Bapak sekalian dikaji lagi secara fikih ya. Tapi secara mudah saja bahwa ulama itu bersepakat bahwa dihitung sebagai wukuf kalau dia masuk ke Arab Saudi atau berada di Arab Saudi mulai ba'da zuhur ya, ba'da zawal. Kalau qabla zawal itu mukhtalaf, ya kan? Ba'da zawal itu muttafaq. Lalu kemudian kapan keluar dari Arafah? Itu memanjang sampai besok subuh tanggal 10. Nah, yang selama ini kita lakukan adalah tanggal 8, kemudian tanggal 9 ketika terbenam matahari meninggalkan Arafah kan, itu yang jalur reguler. Jalur reguler, konvensional. Arab Saudi melihat bahwa ada peluang secara syar'i itu di tahun kemarin dicoba. Ba'da Isya itu mereka baru memberangkatkan jamaah dakhili dan dalam negeri. Kalau dalam negeri kan dia bisa atur warganya, gitu kan? Kalau orang asing protes kan repot juga kan? Sehingga wukufnya itu ba'da Isya, ya entah sampai kapan lah, itu sebentar saja, sampai kira-kira Arafah sepi, Musdalifah sepi, baru kemudian diberangkatkan langsung kembali ke Mekah, meninggalkan semua mabit. Jadi dia pertama memegang Al-Hajju Arafah. Sudah Arafah saja. Toh kalau pengen kembali ke Mina, rumahnya dekat. Kalau kita balik lagi kan jauh Pak. Nah itu kira-kira gambaran yang sekarang ini sedang ingin dikampanyekan oleh Arab Saudi bahwa di Arafah sekedarnya saja lah. Nah, tinggal kita nanti bagaimana? Apa kita akan juga melakukan hal yang sama, istihad yang sama? Kalau jamaah kita 400.000 coba kita bayangkan. Dengan kapasitas tenda yang seperti itu, baik di Arafah, Musdalifah maupun di Mina. Nah, kalau kita berangkatkan secara bergelombang, itu salah satu cara untuk mengantisipasi padatnya lokasi. Tapi bukan sekarang, bukan sekarang. Nah, tapi ini sekarang ini Bapak Ibu sekalian coba wacanakan. Kalau kemudian nanti pada akhirnya akan 5 juta. Tetapi itu juga kontradiksi dengan mauqif Arab Saudi, dengan apa namanya itu, mauqif itu apa bahasanya? Posisi pendapat ya. Mauqif itu sikap Arab Saudi. Ketika Arab Saudi memperluas Mina menuju ke Mina Jati, ya kan?
Itu tahun 2003 itu kami sudah mencoba mengusulkan ke Arab Saudi. Arab Saudi sudahlah copot itu plan Mina and Here itu, ya kan, nihayat Mina itu copot saja. Itu sampai hari ini Arab Saudi nggak mau nyopot itu. Padahal kalau itu dicopot Pak Jamaah kan nggak tahu mana Mina mana bukan, ya kan? Yang penting ada tendanya, gunung batu semua. Tapi Arab Saudi masih tetap kekeh terus dipertahankan karena apa? Yang digariskan oleh Nabi itu ya batasannya ini. Sehingga kalau di luar garis itu adalah di luar Mina. Justru menambah was-was kita kalau ditempatkan di luar itu menjadi tidak sah, ya kan? Tapi berbeda ketika Arab Saudi memperlakukan mas'ah, tempat sa'i. Ketika perluasan tempat sa'i, sekarang ini kan jamaah nggak tahu mana yang dasar awalnya, nggak ada kan? Sekarang sudah semuanya sudah begitu luas. Dulu kan hanya satu jalur itu dibagi dua. Sekarang sudah jadi 2 jalur besar-besar itu perluasan mas'ah. Dan kita sudah nggak tahu lagi yang mana awal. Berbeda dengan ketika di Mina. Ini kita juga was-was. Kalau Arab Saudi tetap menggunakan dalil itu, menggunakan mauqif itu, tidak mau nyopot itu, ya siap-siap saja tetap akan ada protes. Dan jamaah nggak akan protes ke Arab Saudi, protesnya ke kita. Itu kondisinya. Jadi kita belum melihat upaya serius dari Arab Saudi kecuali ada simulasi wukuf badal isya. Ada si kroki, semacam rencana pembangunan gedung di Mina. Sebenarnya dulu kita juga pernah menyampaikan Mekah itu bongkaran semua, bangunannya dipindahkan ke Mina. Jadi datang-datang udah langsung mabit, jadi hotel semua kan. Dan itu kapasitasnya lebih banyak. Tinggal Arab Saudi menyiapkan angkutannya saja, shuttle dari Mina ke Haram yang nyaman gitu. Atau dibuatkan jalur pejalan kaki yang nyaman. Nah tapi ini belum ada, target sana itu belum ada. Nah lalu kemudian soal angkutan masyair. Ya angkutan masyair itu 3 pilihan Pak, rod wahid, roden, dan tarot rudud ya. Nah rod itu hanya 1 kali, jadi kalau gaji khusus pada umumnya adalah bayar bis itu dicharter 1 kali untuk 1 kali perjalanan selesai. Karena paling jamaah haji khusus kita kan paling banyak berapa 200 ya. 200 lah, katakan 200 itu kan 4 atau 5 bis. Sudah bayar 4-5 bis dari awal sampai selesai nggak angkut lagi. Roden itu ya 2 kali, jadi 1 kali 2 red lah, 2 kali ngangkut. Tapi untuk jamaah haji yang begitu banyak, nggak mungkin dengan rod atau roden. Selain bisnya nggak cukup, jalurnya juga nggak muat Pak. Kalau semua, bayangkan kalau 200.000 setiap rombongan 1 bis, itu artinya kalau 1 kloter itu 10 rombongan dengan 554 kloter itu 5.540 bis. Kalau dijejer itu dari Arafah sampai ke Mekah. Kira-kira bisa saja. Nah kalau itu masuk ke Muzdalifah dan Mina, itu semua jalur isinya bis saja, nggak bisa untuk jalan kaki. Itu ya maksud dari rod maupun roden. Itu Bapak sekalian. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, diberi kesabaran untuk ikut tetap membersamai jamaah haji, baik di tanah air maupun di tanah suci. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dir, cukup jelas ya jawaban untuk pertanyaan Pak Ali. Dan terakhir Pak Dir mohon berkenan bisa memberikan pertanyaan untuk peserta. Ini peserta diminta menjawab.